ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah salat zuhur para karyawan Pertamina yang insyaallah ta'ala dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ingatkan tentang hadis Nabi SAW tentang keutamaan seorang menuntut ilmu, mencari ilmu. Nabi SAW pernah bersabda, majtama'u fi qaumin fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyathumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya mereka mengkaji ilmu, mengkaji kitab, mempelajari ilmu, salah memberi nasihat satu sama lain, kecuali akan turun baginya sakinah. Allah akan turunkan baginya sakinah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menaungi para penuntut ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di majelis para malaikat, di mana mereka ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari anda-anda yang duduk pada hari ini untuk mendengarkan ilmu, yaitu ilmu agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tidak terasa sebentar lagi kita akan bertemu dengan sebuah bulan yang merupakan puncak dari kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada kaum-kaum terdahulu. Allah hanya turunkan ini kepada kaum Nabi Muhammad SAW. Sebuah bulan yang penuh dengan kenikmatan, keutamaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang alangkah meruginya seseorang kalau dia lewati dengan sia-sia. Itulah bulan apa? Bulan Ramadan. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dalam beberapa bulan atau dalam beberapa minggu ke depan ini kita masih bisa diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Kenapa? Kenapa begitu teman-teman sekalian? Karena dari anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba, dia diberi karunia dengan umur yang panjang. Betul tidak? Di mana dia gunakan umur tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dipanjangkan umurnya, kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, yang Allah panjangkan umurnya dan paling baik amalannya. Maka ketika seseorang mendapatkan kesempatan hidup sehari lagi, atau dia bisa bertemu dengan bulan Ramadan, maka untuk menjadi sebaik-baik manusia, perbaikilah amalan-amalan kita. Perhatikan baik-baik kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia dia adalah yang dipanjangkan umurnya dan baik amalannya. Tapi perhatikan, hati-hati, hadis ini mempunyai pemahaman kebalikannya. Apa pemahaman kebalikan dari hadis ini? Barang siapa yang Allah panjangkan umurnya dan tidak baik amalannya, Allah sudah berikan dia umur tapi dia pakai untuk bermaksiat. Allah berikan dia waktu tapi dipakai untuk menyia-nyiakan waktunya. Maka dia bukan khairun nas, bukan sebaik-baik manusia, tapi dia adalah seburuk-buruk manusia. Allah memberinya kesempatan untuk mendapatkan bulan Ramadan, tapi dia tidak gunakan kesempatan itu sebaik mungkin.
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki amalan-amalannya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala yang dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Ada sebuah kisah. Ada dua orang sahabat yang masuk Islam secara bersamaan. Dan dua orang sahabat ini pernah tinggal di rumah Talha bin Ubaidillah. Nah, salah satu di antara sahabat ini orangnya sangat giat dalam beribadah. Sangat giat dalam beribadah. Dan dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggal dalam sebuah peperangan, dalam sebuah jihad fi sabilillah. Kita tahu ya, orang yang meninggal dalam peperangan jihad fi sabilillah itu syahid. Keutamaannya sangat besar sekali, kemuliaannya sangat besar sekali. Itu sahabat yang pertama. Sahabat yang kedua, dia nggak terlalu giat dalam beribadah, biasa-biasa saja. Ya mungkin dia sholatnya sholat fardu saja, mungkin tidak ada, mungkin puasa Senin Kamisnya kurang atau dan sebagainya. Tidak sama dengan yang pertama tadi, giat dalam beribadah dan mati dalam jihad fi sabilillah. Yang satunya tidak giat dalam beribadah, tapi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup beberapa tahun, diberikan umur yang agak panjang. Dia malah dikisahkan bahwa dia hidup setahun setelah sahabat yang pertama tadi meninggal dunia. Kemudian setelah setahun dia pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mimpi apa? Dia mimpi melihat dua orang sahabat tadi yang tinggal di rumahnya. Anehnya, dia melihat orang yang meninggal terakhir yang diberikan umur setahun lagi itu masuk surga terlebih dahulu daripada sahabat yang pertama tadi yang meninggal jihad fisabilillah. Akhirnya Talha bin Ubaidillah heran, kok bisa ya? Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW dan mempertanyakan masalah ini. Maka Nabi SAW bertanya kepada Talha bin Ubaidillah, "Alaysa qad shoma ba'dahum Ramadan?" Bukankah orang yang ini yang diberikan umur lebih panjang setahun tadi, dia masih bisa melaksanakan puasa Ramadan? Wa shalla sittata alfi raka'ah wa kadza wa kadza raka'atin min sunnah, dan dia juga sudah melakukan 6.000 rakaat salat wajib. Maksudnya selama umur 1 tahun tadi itu dia melakukan salat wajibnya, salat sunnahnya, dan dia bertemu di bulan Ramadan. Maka apa kata Nabi SAW? Fa inna bainahuma, maka umur yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan tadi menjadi sebab orang yang kedua ini lebih ditinggikan derajatnya daripada orang yang pertama meninggal dunia. Makanya diterangkan dalam riwayat lain, fa inna bainahuma ma bainas sama'i wal ard. Kedudukan antara orang yang pertama dengan orang yang kedua meninggal tadi, orang yang kedua lebih tinggi derajatnya dan jaraknya itu seperti langit dan bumi. Subhanallah. Ini memperlihatkan keutamaan bulan Ramadan yang sangat luar biasa. Ada di antara kita Bapak dan Ibu sekalian, ketika masuk bulan Ramadan dia mendapati dirinya sangat susah sekali dalam beramal. Mungkin semangatnya ini hanya awal-awal Ramadan saja ya. Biasa kita lihat ya seperti itu. Masuk bulan Ramadan semangat ya. Tapi sering berjalan waktu, amalannya mulai melemah. Semangatnya mulai memudar. Akhirnya apa? Dia kembali kepada kebiasaan lamanya. Kebiasaan lamanya yang dilakukan. Bahkan kebiasaan sebelum Ramadan itu sendiri masuk. Ya, misalnya sebelum masuk Ramadan, dia orang yang tidak pernah mengerjakan sholat sunnah rawatib. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, dia mulai mengerjakan. Ya, di awal seluruh ibadah-ibadah sunnah dia kerjakan. Pertengahan jalan, Masya Allah, sudah mulai capek, sudah mulai jenuh. Pas di akhir Ramadan, habis. Dia sudah meninggalkannya dengan sepenuhnya. Perhatikan teman-teman sekalian. Apa yang membuatnya seperti ini? Mengapa semangat itu mudah memudar? Dan ini penyakit yang dialami oleh kaum muslimin setiap tahunnya. Mengapa banyak kaum muslimin akhirnya gagal dalam meraih kebaikan di bulan Ramadan? Inilah rahasianya. Anda punya HP semua?
Punya Al-Quran dalam HP? Silahkan dibuka Al-Qurannya di surah At-Taubah, surah 9 ayat 46. Ini rahasianya, kenapa sering orang gagal. Silahkan dibuka surah At-Taubah, surah 9 ayat 46. Sudah dibuka? Lihat aja artinya. Lihat saja artinya. Baik, saya bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddatan, walakin karihallahu an bi'athahum, fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika mereka mau berangkat untuk apa? Berangkat untuk pergi berperang, jihad di jalan Allah. Tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Jadi kalau mau berperang, mereka siap-siap untuk keberangkatan untuk pergi berperang. Di sini kuncinya, perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi Allah tidak menyukai persiapan mereka. Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Allah melemahkan keinginan mereka untuk berjihad. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama dengan orang-orang yang tinggal. Ayat ini saudara-saudaraku sekalian bercerita bagaimana ada orang yang meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak berperang. Tidak pergi berperang. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Ya, apa yang ada dalam hati mereka? Apa yang melemahkan mereka sehingga mereka persiapannya kurang? Dosa inilah yang membuat mereka menjadi malas untuk melakukan ibadah. Allah lemahkan keinginan mereka. Karena dosa itu dia tabung, dia rawat, dia pelihara. Tidak ada usaha untuk menghapus dosa tersebut. Menjelang bulan Ramadan, dosa itu terus dia pelihara, dia kerjakan. Dan dosa inilah yang membuat hati mereka menjadi lemah. Ketika memasuki bulan Ramadan, maka dia akan berhenti di tengah jalan, meninggalkan Ramadan atau meninggalkan ibadah-ibadah yang dia giat di awalnya. Akhirnya dia lepas semuanya. Teman-teman sekalian, Ramadan itu bagaikan tamu yang mulia yang akan mendatangi kita. Layaknya tamu, maka tentunya sebelum dia datang, sebelum tamu ini datang, pastinya kita akan melakukan banyak persiapan-persiapan. Betul ya? Ibu-ibu di rumah mulai bersiap-siap, bersihkan rumah-rumahnya, menyiapkan makanan-makanan, minuman-minuman, belanja di pasar. Sebelum datang tamunya, kita bersihkan dulu diri kita. Ya, kita mandi, berpakaian yang bagus, ya. Ini semua adalah persiapan. Presiden saja Bapak dan Ibu sekalian, kalau mau datang, Masya Allah, kita sudah harus persiapkan dengan matang, betul tidak? Ya. Petinju saja, kalau mau menghadapi pertandingan besar, persiapannya berapa lama? Ada petinju di sini? Ada yang petinju? Nggak ada? Berapa lama persiapan petinju? Ya? Kalau mau bertanding berapa lama? Berapa lama? 6 bulan. 6 bulan minimal. Latihan fisik, latihan mental, latihan stamina. Kalau dia nggak melakukan persiapan, kira-kira apa yang terjadi ketika pertandingan? Lemah tidak? Lemah. Bakal digebukin habis-habisan, betul? Ya. Bagaimana pula dengan tamu yang kemuliaan dan keagungannya telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kabarkan kepada kita. Pastinya kita harus lebih siap dalam menyambutnya. Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah taala memaparkan 2 perkara yang wajib kita waspadai. 2 perkara yang harus kita waspadai. Yang pertama, kata beliau, adalah at-tahawunu bil amri idza hadara waqtuhu. Sebuah kewajiban, ini harus kita waspadai. Kalau sebuah kewajiban telah datang, tapi kita tidak siap untuk menjalankannya, nah ketidaksiapan tersebut merupakan salah satu bentuk meremehkan perintah tersebut. Perhatikan ya.
Jadi kalau ada sebuah kewajiban berupa ibadah yang akan datang pada kita, terus kita tidak siap, maka kata beliau, ini adalah bentuk meremehkan ibadah tersebut. Dan akibatnya pun akan sangat besar. Apa itu? Kelemahan dalam menjalankan kewajiban tersebut. Ya. Dan yang paling parah, dia akan terhalang dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Waliyahudzubillah. Baik, sekarang kenapa ada di antara kita yang melakukan persiapan, ada juga yang tidak? Kenapa ada di antara kita yang malas-malasan melakukan persiapan, lemah dalam mempersiapkan dirinya didatangi oleh sebuah perintah atau datangnya bulan Ramadan ini? Jawabannya tidak lain, kembali kepada dosa-dosa maksiat yang sudah mengeras di dalam hati kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau kita mau sukses di dalam bulan Ramadan ini, pahami baik-baik perkataan para ulama kita, di antaranya Abu Bakar Al-Warraq Al-Barkhi. Saya bacakan. Beliau pernah berkata, Syahrul Rajabi syahruz zara' wa syahrul Sya'ban syahruz suqiyaz zara' wa syahrul Ramadan syahrul hasadaz zara'. Rajab, bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Sya'ban adalah bulan untuk mengairi. Dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Jadi sebenarnya Ramadan itu kita panen. Rajab itu sudah kita mulai menanam. Sya'ban itu kita mengairi, nanti Ramadan kita melihat hasilnya. Ternyata kita ini rajin dalam beribadah. Ya, sebagaimana ulama yang lain pernah mengatakan, waktu setahun itu laksana sebuah pohon. Bulan Rajab adalah waktu menumbuhkan daun, Sya'ban adalah waktu untuk menumbuhkan dahannya, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Ya, pemanennya siapa? Adalah kaum mukminin. Oleh karena itu, mereka yang menghitamkan catatan amalan mereka, hendaklah dia bergegas untuk memutihkannya dengan taubat di bulan-bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban, di awal bulan Sya'ban. Tidak ada kata terlambat. Mari kita mulai untuk membersihkan hati-hati kita. Makanya teman-teman sekalian, agar buah bisa dipetik di bulan Ramadan, harus ada benih yang disemai dan dia harus diberi air sampai dia bisa menghasilkan buah yang rimbun, ya. Mulai dari puasa, latih diri kita qiyamul lail, bersedekah, ya, dan amalan-amalan soleh lainnya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Ya, semua itu untuk menanam amalan-amalan soleh di bulan Rajab dan diakhiri di bulan Sya'ban, dan insya Allah nanti kita akan bisa terbiasa melakukannya di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, kalau mau sukses di bulan Ramadan, saya akan berikan beberapa tip yang harus kita persiapkan. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, yang pertama, luruskan niat kita. Luruskan niat kita memasuki bulan Ramadan, karena Nabi SAW bersabda bahwa segala amalan tergantung niatnya. Kata beliau, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ada orang yang memasuki bulan Ramadan tidak berniat apa-apa, hanya memasuki bulan-bulan biasa saja, ya. Tidak ada semangat memasukinya, tidak bergembira terhadapnya, tidak mempunyai tujuan sama sekali. Maka yang seperti ini dia harus cek terlebih dahulu hatinya, ya. Cek dulu hati kita. Sekarang teman-teman sekalian, mari kita cek hati-hati kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Ighathatul Lahafan bahwa hati itu terbagi 3. Ya, sekarang kita akan cek 3 hati ini. Yang pertama, jenis qalbun hayy atau qalbun sahih atau qalbun atau hati yang hidup atau hati yang sehat. Yang kedua, qalbun mayit atau hati yang mati. Yang ketiga, qalbun marid atau hati yang sedang ada penyakitnya. Ya, baik. Hati yang sehat. Apa itu hati yang sehat? Hati yang sehat itu seperti badan yang sehat. Coba kalau kita lagi sehat, penyakit yang masuk terasa tidak? Ya? Kalau kita lagi sehat, tiba-tiba keserang penyakit terasa tidak? Terasa. Betul enggak? Ya. Tiba-tiba mau flu, udah mulai ada gejala tuh. Ya, kita kayak mau flu nih. Waduh, mulai remuk badan kita. Mulai pilek, demam,
Ya, itu kita kenali gejalanya ketika masuk di badan kita, benar tidak? Ya mulai sakit kepala, badan gak enak, badan menggigil. Nah begitu juga hati yang sehat. Hati yang sehat itu bisa merasakan kalau maksiat menghinggapi. Paham? Orang yang hatinya sehat, kemudian ada maksiat yang masuk ke dalam hatinya, biasanya menyebabkan orang itu menjadi apa? Galau, gelisah, tidak tenang. Berarti ini tanda bahwa hatinya sehat. Karena kenapa? Orang itu merasakan adanya penyakit yang menghinggapi hatinya. Ya. Saya kasih contoh. Anda dulu kita belum aktif di HP. Kita belum terekspos dengan hal-hal yang bisa merusak hati kita seperti pemandangan-pemandangan yang tidak seharusnya kita saksikan. Ketika hati kita sedang sehat, kemudian kita mulai melihat hal-hal yang seperti itu. Hati kita kita merasakan nikmat, tapi nikmat itu akhirnya akan membuat kita menjadi gelisah. Ya, kita mulai tidak tenang, mulai galau. Ya, itu sudah mulai terasa ada penyakit yang hinggapin hati kita. Ya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan tentang hati yang sehat. Hati yang sehat itu adalah salima sahihuhu minal wuqu'i fi syubuhati wasyahawat wastaqama ala amrillah waqtada bis sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang sehat itu adalah hati yang selamat dari syubhat, selamat dari syahwat, dan dia istiqamah di atas perintah-perintah Allah, dan dia pun selalu berusaha mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati yang sehat itu adalah hati yang senantiasa mencintai ketaatan pada Allah. Hati yang sehat itu ketika melihat maksiat, hatinya senantiasa mengingkari. Di saat dia melihat ketaatan, dia senang kepadanya. Bahkan dia senantiasa berlomba-lomba untuk meraih ketaatan. Dan di saat dia melihat kemaksiatan, dia merasa tidak senang kepada kemaksiatan tersebut. Hati ketika sehat, dia akan selalu rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ketika sehat, dia akan merasakan kegalauan yang mendalam ketika maksiat masuk ke dalam hatinya. Ya. Contoh lagi. Anda adalah orang yang jujur. Suatu saat Anda berbohong, berdusta, menyimpan suatu keburukan misalnya. Apa yang Anda rasakan? Pasti Anda merasa tidak enak. Betul? Dusta itu adalah penyakit. Karena Anda terbiasa jujur, tiba-tiba Anda berdusta, Anda merasakan keanehan, kegalauan. Anda tidak tenang. Ya? Baik. Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah orang yang paling bening hatinya, paling dalam pemahamannya terhadap agama. Adapun hati yang mati apa itu? Sekarang itu tadi hati yang sehat. Sekarang hati yang mati. Apa itu hati yang mati? Hati yang mati adalah hati yang sudah tidak merasakan lagi sakitnya maksiat. Siapa yang pernah ngurus mayat di sini? Ngurus jenazah? Hampir kita semua pernah urus jenazah. Insya Allah. Coba. Sekarang kita coba tusuk-tusuk jenazah itu. Dia rasa sesuatu tidak? Sudah tidak rasa lagi. Biar dia diguyur pakai air dingin, air mendidih, dia sudah gak rasa lagi. Begitu juga dengan hati yang sudah mati. Dia sudah tidak rasakan lagi sakitnya maksiat. Dia tidak akan rasakan lagi sakitnya dosa. Bahkan, dan orang yang sudah mati hatinya merasa senang dengan maksiat. Bahkan parahnya, ada orang yang sudah mati hatinya, dia pun bangga dengan dosa dan maksiat yang dikerjakan. Waliyahudzubillah. Makanya orang kalau sudah mati hatinya, dia pun berat rasanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke masjid susah, ngaji susah, puasa susah, sedekah susah. Bahkan terkadang orang yang sudah mati hatinya membenci orang yang mengerjakan ketaatan. Risih dia lihatnya. Lihat orang ke masjid dia nggak suka. Ya. Lihat perempuan berjilbab dia nggak suka. Kenapa? Karena hatinya sudah dihiasi oleh maksiat. Dan juga terkadang hati yang mati itu melihat kebenaran sebagai sebuah kebatilan. Dan begitu juga sebaliknya, melihat kebatilan sebagai sebuah kebenaran.
Makanya kata Salman Al-Farisi, ini adalah yang terbalik, bukan mati lagi, hatinya udah kebalik. Ya, demi Allah, tidak ada musibah yang lebih besar Bapak dan Ibu sekalian bagi seorang hamba daripada kematian hatinya. Karena kematian hati itu lebih bahaya. Lebih berbahaya daripada kematian badan. Orang kalau mati jasadnya selesai sudah, dia di dunia, selesai. Tapi kalau orang yang mati hatinya, dia bisa membuat kerusakan di muka bumi. Banyak sekali. Ya. Baik. Makanya Ibnu Qayyim berkata, orang yang mati hatinya itu panglimanya siapa? Hawa nafsu. Panglimanya adalah hawa nafsu. Kendaraannya apa? Kelalaian. Cinta dan bencinya bukan karena Allah, loyalitas bukan karena Allah, tapi untuk kepentingan dirinya atau golongannya. Inilah hati yang mati. Baik, sekarang hati yang selanjutnya adalah hati yang sakit, qalbun marid. Ya, beda hati yang sakit dengan sakit hati. Ya, bedakan. Kalau sakit hati, ya sudah sering kita rasakan. Tapi hati yang sakit, ini yang belum tentu kita rasakan. Baik, qalbun marid, kata Ibnu Qayyim, hati yang sakit ini ada dua unsur di dalamnya. Ya, hati yang sakit ada dua unsur di dalamnya. Unsur yang pertama keimanan, unsur yang kedua kemaksiatan. Saya ulang, dalam hati yang sakit ada dua unsur di dalamnya. Pertama keimanan, yang kedua kemaksiatan. Pada hati yang sakit, ada enggak rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada. Ada. Di hati yang sakit dia masih cinta pada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengharapkan kehidupan akhirat, dia mengharapkan surga, dia takut pada neraka. Dia berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia masih punya unsur yang lain. Apa itu? Dia masih suka ikuti hawa nafsunya. Masih suka tertipu oleh dunia, masih mengutamakan kehidupan dunia. Yang jadi pertanyaan kita sekarang ini, paling banyak hati yang mana? Ya, hati ketiga kali ya, insya Allah. Nanti jawab sendirilah insya Allah. Ya, ada yang ditanya, beriman kepada negeri akhirat? Ya, saya beriman. Mengharapkan surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala? Iya. Kamu tahu akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia bilang iya. Tapi terkadang semangat kita pada ketaatan lemah. Ya, semangat kita kepada kebaikan itu sangat lemah. Masih juga kita suka bermaksiat. Nah, berarti ini adalah hati yang sakit. Jadi, kalau hati yang sakit itu kalau sudah semakin berat sakitnya, maka dia pun akan menjadi mati. Sama kalau kita sakit, Pak. Kita sakit, sudah nggak bisa ditolong lagi, akhirnya jadi mati. Ya, makanya seorang mukmin itu jangan pernah biarkan hatinya yang sakit itu semakin sakit. Dia harus selalu mengobatinya dengan apa? Berzikir pada Allah, bertobat, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh. Ya, sebagaimana badan senantiasa dihinggapi penyakit, hati pun ini senantiasa akan dihinggapi oleh penyakit. Tapi jangan kita biarkan hati kita semakin sakit tidak diobati. Ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dari persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Tadi yang pertama apa? Luruskan niat. Yang kedua, dari persiapan kita menyambut bulan Ramadan, persiapkan amal soleh dalam menyambut Ramadan. Ya. Seperti yang sudah sampaikan tadi, ya, bahwasanya bulan Rajab, bulan Sya'ban, perbanyaklah amalan-amalan kita, ya. Perbanyak amalan-amalan kita. Ya, seperti Nabi SAW dinukil memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Walam arahu sha'iman min syahrin qattu aktsara min siyamihi min Sya'ban, kana yasumu Sya'bana kullah." Wa fi riwayah kana yasumu Sya'bana illa qalila. Saya sama sekali belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa dalam satu bulan sebanyak puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Di dalamnya beliau berpuasa sebulan penuh. Ya, baik.
Di dalam riwayat lain disebutkan beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit hari. Baik. Teman-teman sekalian, generasi emas umat ini. Siapa itu? Siapa generasi emas umat ini? Para sahabat. Ya, kata Nabi SAW, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku, yaitu sahabat. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. 3 generasi emas sahabat, 3 generasi emas umat ini. Ya. Mereka selalu mempersiapkan dirinya menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka sebagian ulama salaf mengatakan, kanu yad'una Allah 6 ashhurin an yuballighahum syahrul Ramadan, thumma yad'una Allah 6 ashhurin an yatakhabbalahum minhum. Mereka para sahabat ini berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadan. Kemudian berdoa selama 6 bulan agar amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan. Ya, Masya Allah. Jadi tindakan mereka ini merupakan perwujudan kerinduan akan datangnya bulan Ramadan dan takutnya mereka tidak diterima amalannya ketika di bulan Ramadan. Coba lihat ya. Ini adalah bukti bahwa para sahabat dari generasi terbaik umat ini adalah orang-orang yang memiliki hati yang sehat, hati yang selalu tunduk dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga dari persiapan kita menyambut bulan Ramadan adalah selalulah perbaharui taubat, perbaharui taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibn Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap keturunan Adam, setiap anak Adam itu pasti melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang bertaubat. Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak lepas dari kesalahan. Setiap hari kita melakukan kesalahan. Setiap hari kita bisa melakukan dosa. Tapi sebaik-baik dari seorang hamba yang melakukan dosa dan kesalahan tersebut adalah mereka yang selalu bertaubat. Taubat ini menunjukkan tanda totalitas kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Dia ingin memasuki bulan Ramadan ini tanpa adanya sekat-sekat penghalang yang bisa menghalangi atau memperkeruh perjalanannya selama mengarungi bulan Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hambanya untuk bertaubat. Dalam surah An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kamu sekalian pada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Taubat yang dibutuhkan di sini bukan seperti taubat yang sering kita kerjakan sekarang. Kita bertaubat, lidah kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, tapi hati kita tetap lalai. Akan tetapi setelah ucapan tersebut dosa kita ulangi lagi. Bukan. Yang dibutuhkan adalah totalitas dan kejujuran dalam taubat, bukan taubat sambal. Ya. Jangan pula taubat tersebut hanya dilakukan di bulan Ramadan, sementara di luar bulan Ramadan kemaksiatan kembali kita kerjakan. Ingat, Ramadan merupakan momentum ketaatan sekaligus madrasah untuk membiasakan diri kita untuk beramal saleh sehingga jiwa ini selalu terdidik dan terbiasa untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan di 11 bulan lainnya. Ya, baik. Yang keempat, dari persiapan kita menyambut bulan Ramadan adalah pastikan, ini paling penting Bapak dan Ibu sekalian, pastikan jangan ada noda kesyirikan di dalam hati kita. Ini paling penting. Tidak ada keberuntungan bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Karena kita diperintah atau kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepadaku. Tidak boleh kita palingkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Biar ibadah kita menumpuk seperti gunung,
maka akan sia-sia semua itu ketika kita membawa noda kesyirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Kalau kamu berbuat syirik, mempersekutukan saya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan terhapus semua amalanmu. Insyaallah. Ya. Ada orang yang datang membawa amalan puasa, sedekah, sholatnya, semua amalan-amalan dia lakukan selama di dunia. Dia bawa bagaikan dia membawa gunung-gunung amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Dalam surah Al-Furqan ayat 23. Catat, kami hadapi, mereka datang membawa seluruh amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan itu terbang bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa? Karena mereka berbuat kesyirikan. Ternyata ada di antara manusia, dia beribadah puluhan tahun, tapi ternyata apa yang dia lakukan selama ini tidaklah benar, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sudah mengira sudah mengerjakan ibadah yang sangat baik. Menurut dia baik, itulah yang terbaik. Sudah melakukan, capek-capek melakukan ini itu dari ibadah yang dia pikir itu ibadah, ternyata sia-sia. Kenapa bisa? Ini disebabkan oleh dua perkara, saudara-saudara sekalian. Apakah dia berbuat kesyirikan dalam ibadahnya? Dan yang kedua, ataukah dia berbuat bid'ah? Kesyirikan akan menghapuskan amalan-amalan seluruhnya, sedangkan amalan bid'ah adalah perkara yang akan Allah tolak dan tidak diterima di dalam agama. Ingat, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Kalau seorang tidak bertobat dari dosa kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni dosa-dosanya selama-lamanya ketika dia sudah meninggal dunia. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Segeralah bertobat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa yang mempersekutukannya dan mengampuni dosa-dosa selainnya bagi siapa yang dia kehendaki. Baik. Dan terakhir dari persiapan yang harus kita lakukan, dan ini yang terpenting dari seluruhnya. Tidak bisa seorang mengenal Allah dari tidak berbuat syirik dalam ibadah kepadanya tanpa yang satu ini. Tidaklah bisa seseorang mengenal hatinya sehat, hatinya mati, atau hatinya sakit tanpa mengenal yang satu ini. Tidaklah bisa seseorang memperbanyak amalannya sebelum memasuki bulan Ramadan tanpa yang satu ini. Tidaklah bisa seseorang mengerjakan puasa dan diterima puasanya kalau dia tidak mengetahui yang satu ini. Apa itu Bapak dan Ibu sekalian? Ilmu. Tuntutlah ilmu. Ilmu ini sangat penting. Perbanyaklah menuntut ilmu. Anda belum mengenal Allah Subhanahu wa taala kalau Anda belum menuntut ilmu mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada ilmu-ilmu yang kita butuhkan untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu-ilmu akidah, ilmu-ilmu dasar yang akan mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengenalkan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, tidak kenal maka tidak sayang. Tidak akan bisa seseorang mencintai dan takut pada Allah Subhanahu wa taala kalau dia sendiri tidak mengenal Allah dan apa yang Allah turunkan. Ilmu apa lagi? Ilmu Ramadan. Tentang puasa Ramadan itu sendiri. Bagaimana seseorang bisa diterima puasanya kalau puasanya tidak dia lakukan sesuai dengan ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dalam surah Al-Baqarah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kalian diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini. Umiru, ini memperlihatkan bahwa setiap ibadah harus sesuai dengan tuntunan, harus sesuai dengan perintah. Ya, play by the rule, play by the book. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha,
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak kami perintahkan dalam agama ini, maka dia tertolak. Maka dia ditolak, ya. Terakhir, saya akan bawakan, silakan dibuka dalam surah Al-Kahfi. Semua sudah pernah membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 100 bagian belakang ya. Surah 18 surah 18 ayat 103. Surah 18 ayat 103. Sudah dilihat semua? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Apa artinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, apakah kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Rugi perbuatannya. Siapakah mereka itu? Dalam ayat selanjutnya, mereka adalah orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka berprasangka apa yang mereka kerjakan selama ini sudah tepat, tapi ternyata tidak. Itulah kenapa harus menuntut ilmu. Kita harus mengetahui ketentuan-ketentuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan manusia bagaimana Allah suka untuk diibadahi. Sekali lagi saya ulang, Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana Allah suka untuk diibadahi. Ini loh caranya, ini loh caranya, ini loh caranya. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak kami tunjukkan, tidak kami perintahkan, tidak kami contohkan, maka dia tertolak. Hati-hati. Oleh karena itu, inilah bahaya dari bid'ah. Ya, baik. Demikian jamaah sekalian, saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga ini bermanfaat. Insyaallah taala, mudah-mudahan ilmu yang didengarkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, termasuk diri pribadi saya sendiri, karena sesungguhnya agama itu adalah nasihat bagi seluruh kaum muslimin dan nasihat bagi siapa yang menyampaikannya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita semangat untuk beramal di bulan-bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, menerima taubat-taubat kita semua. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.